Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadrihi miqdar 'azim wa ta'allama ta'lima li fa'ala bisibada المذاكرة والتذكير والنفر عند والعزة تمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله قربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم نسألك العلم لدنيا والمشرب وصحبنا وحابي أغني وحابي فهم النبيين مثل المسير والحمل الملائكة المقربين يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم نسألك العلم النافع ورزقا واسعا وعملا متقبلا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من حديث اسم ومن سر الذنب علم من سر وعجم بك وقدم أو العمل بك فاتقوا وقرسوا كرم وأخر وإخوانهم إلى الحبيب عبد الله بن الأكبر وإخوانه سيكون إنسان وكل إنسان ولم يزم يزم الأمار وصلى الله عليه وعصر وصلى الحبيب ونسب الراضي لأن الشيخ والدين سيئن شيخ وكل سمى البلد سيئن شيخ عشر البنجري وسلم أبوله لأن الشيخ وحامد محمد الغزالي ولا سيئن شيخ أدرس سمى الفلمك وسلم أبوله من شيخنا وإلى رغم النوبة كل ما لا بسهل تطاقنا وكما نقول بالزمان وسلم أبوهم لما شيخنا وسلم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة ومن لكم بخير وأصحابهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir. Salli wa sallim ala ilmika ala sayyidina Muhammadin man ja'altahu lana hirzan hariza wa ala alihi wa sahbihi wa sunna bil muslimin bi asrarihi wa yansaraka Allah nasrul aziz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagu li arbin kuliba aw yuktab abadal abidin wa dahara dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سدد لساني وهدي قلبي بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada junjungan kita, kedua kita, suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati ayunina wa nuri qulubina Muhammadin. Mana berkat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan kemuliaan, anugerah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat Allah, inayah Allah, tolongan Allah, dan mudah-mudahan terhindar daripada musibah, dan mudah-mudahan termasuk kita orang yang dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Dan mungkin kita baca sedikit. Dan naw' yang kelima, talaqqar rukban, yakni mendapati akan orang
sesuatu yang hendak dijualnya ke negeri itu. Cukup sudah. Sedikit. Karena guru aja yang nyambung. Yang jelas ini bab berhubungan dengan tijarah. Ada tijarah itu ada dua macam. Ada tijarah ma'an nas, ada tijarah ma'allah. Kalau tijarah ma'an nas, kita berdagang, jualan dan sebagainya, itu tijarah kepada manusia, dan itu merupakan ibadah yang besar juga pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab itu adalah sunnatul anbiya, sunnah para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang, Nabi Allah Daud berdagang, dan nabi-nabi yang lainnya. Maka berdagang itu ada tiga macam. Kata Imam Ghazali ada tiga. Yang pertama, rajulun syagaluhu ma'ashuhu an ma'adihi bahuwa minal halikin. Rajulun syagaluhu ma'aduhu an ma'ashihi wa huwa minal faizin. Rajulun syagaluhu ma'ashuhu li ma'adihi bahuwa minal muqtasidin. Ada tiga macam tipe orang yang berdagang. Apabila seseorang itu berdagang untuk dunianya, mendapatkan dunia, kekayaan, tapi lupa akan akhiratnya, bahwa minal halikin, itu termasuk orang yang celaka. Jadi ada orang yang berdagang cuma menumpuk harta, menyimpan harta sebanyak-banyaknya. Makanya orang-orang seperti itu tidak akan merasa puas. Apabila kata Rasulullah seseorang diberi wadin, lembah dari emas, dia akan cari wadin yang akhir, lembah yang lain. Apabila dapat, cari lembah yang lain, tidak akan habis sampai mulutnya tertutup dengan tanah, yaitu meninggal dunia. Nah, seperti ini oleh agama kita dilarang, kurang bagus kada baik. Nah, sebab dia cuma mengutamakan dunianya, lupa akan akhiratnya. Kalau dipikir-pikir, berapa hidupnya di dunia, kada lawas. Setumat. Sehari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Kalau umur orang itu di dunia 60 tahun, berarti umurnya di akhirat itu 1,5 jam aja. Kada usah dihitung, ulun sudah hitung di rumah. Jadi 1,5 jam aja 60 tahun hidupnya. Sementara di akhirat ada batasnya. Berarti apabila mengumpulkan harta 60 tahun sebanyak-banyaknya, berarti rugi. Sebab di akhiratnya dia akan lebih lawas, lebih jauh lebih lawas daripada di dunia. Berarti orang yang suka sekedar mengumpulkan hartanya, syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi fahuwa minal halikin, termasuk orang yang celaka. Yang kedua, rajulun syaghaluhu ma'aduhu an ma'ashihi, orang yang menyibukkan dirinya untuk ibadat saja. Lupa, tidak ingat akan dunianya.
itu termasuk orang yang faizin dengan syarat dia kuat iman dan tawakal kepada Allah. Dunia kada diperhatikannya, akhirat diperhatikannya. Akhirat aja, ibadah aja. Nah, dan ini termasuk bagus, baik, termasuk amalan orang yang beruntung, tapi dengan syarat dia harus kuat iman, kuat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang seperti itu, maka dia bagus seperti itu, baik. Tapi yang baik kata ulama yang nomor 3, tengah-tengah. Rajulun syaghaluhu ma'ashuhu lima'adihi. Orang yang menyibukkan untuk dunianya, kehidupannya untuk akhiratnya. Wa huwa minal muqtasidin, dan dia termasuk orang yang tengah-tengah. Lah seperti itu. Makanya para ulama kita, Nabi juga kayak itu. Lah dagang tapi tidak lupa akhirat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Nah, berdagang kita mendapatkan para ulama-ulama itu di Bangil dahulu kayak itu. Al Habib Husain bin Abu Bakar As-Saggab, abahnya Al Habib Ahmad bin Husain bin Abu Bakar As-Saggab Bangil. Sidin berjualan di toko, jual tapih, jual baju. Apabila sudah payu sebuting 2 buting, tutup tokonya, cukup untuk sehari. Kayak itu. Kalau kita berjualan 24 jam buka, lah ada manusia datang belalang datangan malam-malam. Nah kayak itu. Makanya suatu apabila seseorang itu belajar ilmu agama, memahami bagaimana tijarah, perdagangan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka cuma syarat aja berdagang itu, ittiba saja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, tidak memfokuskan dalam dagangnya, dalam usahanya, tapi memfokuskan dalam ibadahnya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesuatu rezeki dan pemberian Tuhan asalnya sumbernya daripada takwa. Apabila seseorang itu takwanya bagus, otomatis rezekinya lancar. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Apabila kita berpegang dengan ini, nah, ngapa aja bagus, apa aja baik, nah, dan dipintarakan Tuhan, dimudahkan Tuhan, digiring Tuhan agar mendapatkan rezeki yang nyaman, mudah. Nah, nya pintar jar berusaha, dia bertakwa, nah dipintarakan Tuhan usahanya kena. Jadi modalnya semuanya adalah takwa. Ini nyetrum beneran nah. Nyetrum bisa dipayah di sini. Kita pengalaman nyetrum. Nah, ini orang nyetrum, masya Allah. Ini berbahaya. Tegang jadi nah. Nah kayak itu. Nah, para aulia solehin wali songo datang ke Indonesia, di samping berdagang, samping itu juga dia berdakwah. Fokusnya utamanya dakwah. Nah, dagang itu adalah cuma cara untuk mendekatkan kepada para manusia. Al Habib Ahmad Masyhur Haddad, orang ulama besar di Jeddah. Nah, asalnya dari Hadramaut. Ke Afrika, apa yang mereka lakukan? Berdagang.
Nah, pedagang. Jadi orang itu ikuti aja sudah. Mati syahid, Beb. Sudah dah. Banyak mana nah? 3 puting nak bisa. Ikuti aja. Nyaman sedikit kada berunduk kayak ini nah. Bongkok awak. Ini kada streaming kalau streaming kah? Bah, ya am. Kacau streaming nih. Lah Habib Ahmad masyhur haddad, ulama besar, wali besar. Ke Afrika berdagang, jualan bawang, jualan gula. Syaratnya aja berdagang. Apabila orang kada biar kau bayar, hadiah. Apabila kurang duitnya, bawa aja. Ada bisa duit, oh bulik. Hebat. Makanya yang masuk Islam di tangan beliau 60.000 orang Afrika lebih. 60.000. Lah. Pintar dalam berdagang. Jadi kalau orang hendak shadaqatus sir itu dalam berdagang udah. Berjual gula, tambahi sedikit tanpa ketahuan shadaqatus sir. Berjual baras, tambahi sedikit shadaqatus sir. Tutfi'u ghadabar rabb. Yang paling nyaman lagi shadaqatus sir, kirim pulsa lawan Habib Hussein. Kada ketahuan mengirim. Nomornya berapa, Beb? 10.000 kirim shadaqatus sir. Siapa mengirim jar? Alhamdulillah, bersyukur. Mudah-mudahan jar Habib Hussein rezekinya bertambah. Doa pulang. Lah, nomornya Beb catat. Itu salah satu ibadah yang sangat luar biasa mudah, gampang. Nah, makanya tijarah itu salah satu ibadah yang sangat istimewa. Dalam suatu hadis disebutkan, dikatakan oleh ulama juga disebutkan, barang siapa yang berdagang, kemudian dia berdagang itu mau kepalanya, aduh, payu-payu Allah. Itu salah satu pengampun dosa yang tidak diampuni dosa itu kecuali dengan sebab itu. Ada beberapa dosa yang kadang diampuni Tuhan kecuali dengan sumpek. Sumpek mau berdagang. Sumpeknya itu diampuni dosa. Ada dosa-dosa yang kadang kau diampuni Tuhan kecuali dengan mau, sibuk, pusing dalam berdagang. Nah, hebat dalam berdagang. Lah, tijarah. Nah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu menantu Rasulullah SAW. Seperti itu, apabila duit habis, cari kayak apa dapat duit. Baik jual ini atau mengambil upah. Mengambil upah. Pernah suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu melihat anak-anaknya yang sedang kelaparan, istrinya kelaparan. Akhirnya keluar dari rumah. Cari usaha tidak dapat, akhirnya mengambil upah dengan seorang perempuan. Mengambil upah. Dia Sayyidina Ali, kawakah begawi di sini ambil upah? Kawak. Berapa apa gawiannya? Menimba air dari sumur ke pohon korma. Berapa upahnya? Seember sebiji korma. Maulah kamu seember sebiji korma. Ibaratnya satu ember sebiji gulaan. Maulah. Gengsi orang sini. Bisa ada yang maunya kalau satu ember sebiji kurma. Akhirnya nimba sampai dapat 20 ember. Dan Ali cukup dah. Ini upahnya. Bawa boleh dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi dari mana? Ya Ali. Ulun ambil mau upah. Apa? Nimba air dari sumur dan disiramkan ke korma orang perempuan. Berapa? Dapat 20 biji korma. Ya, tangan ulun ya sudah. Sini tangan ikam dipegang sudah tangan senari. Duanya kemudian disapu Rasulullah ke muhasib. Tangan yang beber
dipegang tangan Sayyidina Ali, diusapkan ke muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangan alladzi yubarikullah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, minta satu. Jiro Sayyidina Ali. Kenapa? Atadawa bihi, aku berobat dengan kurma yang kau bawa itu. Hebatnya lah Rasulullah berobat lah, tadawa, mengambil obat. Coba mudah-mudahan dengan makan kurma dari usaha Sayyidina Ali itu disembuhkan dari ini itu dan sebagainya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa lah, hebat lah. Jadi tijarah itu salah satu ibadah yang bagus, yang luar biasa, asal tijarahnya baik, halal, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tijarahnya kada bagus, ya pasti sudah hasilnya pun akan kada baik dan akan bermasalah. Nah, ada tijarah yang lebih hebat, at-tijarah ma'allah, tijarah sama Allah, yakni dengan beribadat. Salah satu ibadat yang tijarahnya sangat besar, apabila satu kita melakukan maka 10 pemberian Tuhan. Tidak ada ibadah, ibaratnya tidak ada tijarah yang langsung 10 kali lipat ujungannya, kecuali tijarah ma'allah, tijarah berdagang sama Allah. Contohnya dengan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tijarah yang sangat-sangat luar biasa, ibadah yang sangat hebat, ibadah yang gampang, mudah lah. Mungkin ulun pernah bercerita, mungkin yang pernah mendengar ya dengarkan pulang. Nah, dahulu itu ada orang gawinya serabutan. Pegawai itu kada tentu, kadang-kadang mau upah ini sebagainya, kadang di perumahan, kadang-kadang macam-macam. Nah, pada suatu hari dia itu pergi ke majelis. Tak pergi ke majelis, hadir di majelis, mendengarkan guru memberikan nasihat. Udah guru barang siapa yang bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka rezekinya akan turun dari langit. Turun dari langit. Banyak bersalawat. Akhirnya ini kata-kata diambilnya, diamalkannya, banyak bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu pada suatu hari dia berjalan tersepak karung. Dilihati emas isinya. Insyaallah rezeki nomplok, uang kaget. Ini di TV banyak uang kaget. Ini tutup kembali. Ini bukan ampunku. Guru madahakan apabila banyak bersalawat rezekinya turun dari langit. Ini dari bumi keluarnya. Berarti lain. Tinggalkannya. Balik ke rumah bagi saya lawan bini. Bahwasanya aku dapat karung isinya emas banyak benar. Gimana kada pengen ambil kah? Kada. Biar guru semalam apabila banyak bersalawat rezeki dari langit, aku banyak bersalawat, itu rezeki dari tanah. Biar bininya model laki kada ketujuh duit. Tinggalkannya. Tetangga Yahudi dengar, wah jadi tetangga Yahudi ini kada diambilnya, baik kita yang ambil. Ambilnya, dicari tempatnya, dapat di bawahnya guling. Wah, dapat uang kaget. Dibuka, ular isinya. Kalau jengking, walut, macam-macam. Marah, sariknya kurang ajar, orang muslim mencelakai kita, mau membunuh kita, itu dibodohinya, dipungulinya. Kita lempar kembali aja ke rumah orang muslim. Nekar seloteng, lempar orang muslim. Turun gugur di hadapan orang muslim, dia dabuk di hadapannya langsung. Nah, istriku rezeki dari langit. Rezeki dari langit. Apa aja? Dari langit gugurnya tadi aja.
dibuka emas isinya. Nah, ini yang bujur. Wah, himungnya luar biasa, gembiraannya luar biasa. Lah, akhirnya ribut, tetangga Yahudi pun mendengar bujur dong, apa itu duit emas. Datang dari hatinya betul emas. Akhirnya dikisahkannya cerita itu dan masuk Islam Yahudinya. Tijarah ma Allah. Ini tijarah yang hebat. Tidak ada tijarah yang pahalanya ibaratnya ganjarannya langsung 1000%. Kalau 100% aja, kalau 100% kita berdagang 2 kali lipat 100%, ini 1000%. Kecuali salawat kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, makanya salawat itu salah satu ibadah yang tidak ada overdosisnya. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin baik. Kalau kita minum obat, nah kalau kita berzikir itu ada batas-batas. Ya Rasulullah berzikir baca subhanallah 33, udah boleh lah beh, udah bagus lah beh, pada tepat. Baca la ilaha illallah 100 jar. Nah, baca la ilaha illallah 70.000 jar guru kayak itu aturannya. Kada boleh sekehendaknya lah, kayak minum obat. Ya dokter pagi 1, siang 1, malam 1. Dokter ulun langsung sebungkus ulun minum obatnya sekali aja, jadi kada lambat-lambat lagi. Kayak apa dokter? Ya kada apa-apa. Ikam dari PIV rumah sakit akan turun ke bawah. Oh baiklah, ada kamar jenazah. Overdosis. Al Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu pernah ditanya, Bib kayak apa berzikir ini? Lah apakah boleh? Terserah kita sebanyak-banyaknya. Kata Sidin, zikir itu seperti minum obat yang diresepkan oleh ulama. Ini jangan lebih lah, jangan melebihi daripada resepnya lah, karena overdosis. Kecuali sholawat kepada Rasul SAW, itu salah satu dia akan dibanggakan juga oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu Imam Ghazali mengatakan di suatu kitab namanya Salwatul Arifin, dia menyebutkan dahulu itu bumi itu pernah galau. Bahasa kita galau, no. Galau. Kalau sini ada yang nunduk bukan galau, ngantuk. Kada berani mengangkat kepala itu bumi. Bahasanya kayak itu. Nah, sebab kalah dengan langit. Langit itu ada bintang, ada bulan, ada matahari. Dan orang-orang dahulu itu apabila memuji itu yang di langit. Sayangku, kau bagaikan rembulan. Oh, karena sayangku, kau bagaikan gunung. Oh, penghinaan itu. Kayak gunung berapi, wah berapi pulang. Kada memuji, sayangku wajahmu bagaikan bintang yang bersinar. Oh bagus. Sayangku kau bagaikan pohon kurma. Oh, baik. Kada baik pujian begitu. Kada memuji itu, menghina. Ada orang memuji bini, kau bagaikan blackberry. Wah, hitam putih. Kada muji. Nah jadi pujian itu langit. Nah, langit, matahari, ada yang di bumi pujiannya. Nah, sehingga bumi itu merasa sedih. Tapi tatkala lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wah angkat kepala bumi. Langit, oh langsung menegur langit. Tahukah kamu hai langit, bahwasanya bintang, bulan, matahari, sorga diciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, bangganya. Lah, tahuilah
ketahuilah bahwasanya syariatnya dia lahir di bumi, syariatnya berada di bumi, wah, adab akhlaknya di bumi, wah hebat, dan dia akan meninggal dan kuburannya di bumi ini. Wah, bangga langit, luar biasa. Jadi kebanggaan langit itu direspon Tuhan. Kata Tuhan, ya bumi, kebanggaan bumi itu direspon Tuhan. Bumi bangga kepada Rasulullah SAW. Hai bumi, kau bangga kepada Rasulullah, kekasihku Rasulullah. Aku beri kau suatu pemberian khusus. Diberi bumi apa? Sekarang kata Tuhan, hai bumi, kau tanahnya tahuron, bisa dipakai untuk bersuci, tayammum. Asalnya tidak bisa. Ya, tanah itu jadi tanah yang tahur, suci, bisa dipakai untuk beribadat, menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bumi kayak itu. Apalagi kita yang kita bisa bersalawat, kita bisa berzikir, kita bisa baca Al-Qur'an, kita bisa melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya apabila kita bangga kepada Rasulullah SAW, ada nilai plusnya, lah, ada nilai tambahnya, lah, karena kita bisa bersalawat, karena bisa berzikir, lah, bisa baca Al-Quran, bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu akan bangga kepada Nabi apabila tahu kelebihan Nabi SAW. Jadi kelebihan Rasulullah SAW ini keistimewaannya, akan bangga. Kalau kada tahu keistimewaannya, apa yang dibanggakan? Nah, kalau orang tahu keistimewaan seseorang itu akan bangga dia. Tapi apabila kada tahu, banggakan apa? Jadi kita harus dan perlu tahu daripada keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri, beliau dalam kitabnya dalam Burdah mengatakan, wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Segala mukjizat yang nabi-nabi itu diberi oleh Allah mukjizat, dan semua planet-planet itu dapat cahaya, dapat bercahaya, bersinar berkat cahaya daripada matahari. Jadi para anbiya itu mendapatkan keistimewaan, mukjizat dan sebagainya berkat mataharinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak itu. Nah, jadi kalau kita bandingkan mukjizat Nabi fulan Nabi dengan Nabi SAW, hebat mana? Contohnya mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu adalah nabi yang tidak terbakar pada waktu dibakar oleh Raja Namrud. Rasulullah bagaimana? Apakah pernah terjadi pada Nabi SAW? Pada suatu hari Anas ibn Malik melihat seorang perempuan sedang memasak. Tiba-tiba perempuan itu meminta sesuatu kepada Anas ibn Malik, dan setelah itu dikasih Anas sapu tangan. Dibawa oleh perempuan itu dan dimasukkan dalam api. Setelah apinya padam, diambil kembali sapu tangannya. Ternyata sapu tangannya masih bagus, tidak terbakar sedikit pun. Disaksikan oleh orang banyak. Akhirnya dikasihkan kepada Anas, diberikan, tidak terbakar. Tahukah kamu ini sapu tangan apa? Ini sapu tangan Rasulullah. Rasulullah itu pada waktu berkeringat, lah, sapu tangan keringatnya. Nah, jadi sapu tangan ini pernah bersentuhan dengan pipi Rasulullah, keringat Nabi SAW, sehingga sapu tangan itu tidak terbakar. Pada waktu ini sapu tangannya aja hanya. Pada waktu Ammar bin Yasir itu syahid, keluarganya syahid yang pertama yang meninggal disiksa oleh kufar Quraisy. Setelah abahnya meninggal, mamanya meninggal, giliran Ammar bin Yasir.
Apa siksa Ammar bin Yasir itu? Dimasukkan ke dalam api yang besar. Nah, pada waktu masuk ke dalam api dilihat oleh Nabi SAW. Dilihat oleh Rasulullah, kata Rasulullah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ammar ibn Yasir kama kunti bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan kepada Ammar ibn Yasir sebagaimana kau dulu pernah dingin dan menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Ammar ibn Yasir di dalam api itu tidak kepanasan sedikit pun, tidak terbakar. Ini hanya sahabatnya, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Son'a itu pernah dahulu ada seseorang yang ngaku jadi nabi setelah meninggal Rasulullah SAW di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan pengikutnya banyak. Salah satu ulama di Son'a itu ingin diajak untuk bahwasanya mensetujui atau mengikrarkan bahwasanya ini nabi. Kata ulama itu tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Nah, kalau begitu kita bakar, dibakar ternyata tidak terbakar sedikit pun. Keluarkan, diusir. Akhirnya dia pergi ke Madinah, bertemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan diceritakan bahwasanya ini orang yang tidak dibakar, waktu dibakar dengan api oleh orang yang mengaku nabi di Son'a, Yaman dahulu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, alhamdulillah, di zamanku ada orang yang seperti Nabi Allah Ibrahim. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, orang ulama besar, orang alim besar. Pada waktu beliau meninggal dunia dan disolati oleh banyak orang, ada seseorang dari pasar melihat jenazah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, akhirnya menyolati. Dibawa dagingnya, beli daging di pasar, diandakkan di sampingnya, kemudian dia solati, selesai pulang ke rumah, limbah bulik, dimasaknya itu daging untuk dimakan sejam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, ada masak-masak, tetap seperti daging yang baru disembelih. Binatang yang baru sembelih masih berdarah, masih segar, tidak masak. Hanya bingung daging mana ini? Daging plastik ada juga ya Allah. Akhirnya takut ada ulama ini daging kok kenapa tidak memasak-masak? Ceritanya kayak apa? Pada waktu ada jenazah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, aku menyolati dan daging di samping. Oh, ini daging ini menyolati Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ya Habib Hasan, ya Allah, barang siapa yang menyolati jenazahku mudah-mudahan tidak terbakar api neraka. Daging ini sembahyang. Oh, hebat. Lah. Kada hancur dagingnya, kada rusak. Nah, seperti hanyar. Begitulah. Nah, apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita baca kitab kita akan dapati Isra Mi'raj Rasulullah itu bukan melewati hawa. Kadang-kadang lautan api, langit itu macam-macam. Ada lautan air. Nah, kalau cerita Isra Mi'raj kalau baca banyak yang dilewati Rasulullah. Nah, banyak. Kita mengetahui ya sekedar naik sampai ke langit dan sebagainya itu aja, tapi sebenarnya banyak alam-alam yang dilewati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang sampai ke bulan, ya sekarang ada orang Amerika sampai ke bulan, bujurlah sampai ke bulan. Nah, kalau kita bandingkan mukjizat Nabi SAW dengan Nabi Allah Musa, Nabi Musa pernah membelah lautan. Itu di dunia. Rasulullah pernah membelah bulan di alam yang jauh jaraknya, besar. Lah, hebat mana? Lah, di dunia di hadapan Nabi Rasulullah yang membelah yang jauh, membelah bulan, belah jadi 2. Hebat. Mukjizat siapa? Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita akan tambah
sudah tahu. Mukjizat Nabi Allah Isa menghidupkan orang mati. Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, orang yang pernah hidup mati kemudian dimasukin roh, hidup kembali. Tapi Rasulullah menghidupkan sesuatu yang asalnya ada rohnya. Kalau mungkin ada rohnya bisa dihidupkan kembali Rasulullah SAW. Misalnya pohon itu sedebang sudah, ibaratnya sudah bongkahan kayu, rohnya itu di akarnya, sedebang sudah. Nah tapi bisa hidup, bisa menangis lagi. Nah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah pada suatu hari seseorang itu berkata kepada sahabat Rasulullah, orang miskin, orang susah. Ya orang ini ya sahabat Rasulullah, kalau Sayyidina Abu Bakar, aku ini tidak bisa apa-apa, tapi aku ingin menjamu Nabi. Bisakah aku menjamu Nabi? Bolehkah Nabi kira-kira menerimakah apabila aku menjamu beliau? Sidin himung, senang. Ja'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Bila orang miskin memanggil, wah luar biasa, senang Nabi SAW. Bisakah aku mengundang Nabi? Bisa ya. Ya sudah, takon kepada Rasulullah, ulun mengundang pian. Bisakah? Oh ya apa? Kena ya Rasulullah bare. Akhirnya boleh nukar kambing halus 2 ekong. Nah, diganalakan dulu setahun. Setahun mengandalkan. Setahun undang ganalakan. Makan ini kesan undang Nabi kena. Kenal sudah. Mulai sudah bagus, cukup untuk disembelih. Akhirnya siapkan padahkan Rasulullah bahwasanya hari ini ulun mengundang pian ya siang lah. Akhirnya dimasak. Sebelum dimasak disembelih oleh suaminya di belakang rumah. Suaminya orang ini bisa anak 2 laki-laki. Waktu disembelih yang pertama, kambing yang pertama diikat, dirabahkan, disembelih, dikuliti, kotorannya kemudian dibakar. Yang kedua sudah dipotong-potong, dibawa kepada istrinya, masak apa yang nyaman beb, gulai kah, rengsengan kah? Masak. Ternyata anaknya 2 orang laki-laki, ada umur 5 tahun, umur 7 tahun, melihat abahnya menyembelih kambing. Kata anak yang laki-laki itu, "Ding, kita sembelih-sembelihan yuk. Sembelih-sembelihan kayak abah. Ikam jadi kambingnya, aku jadi abahnya." Aja ayah. Bawa ayah ke depan tadi, belakang tadi. Diikat, adingnya badisnya diikat, tangannya. Diambil parangnya, kemudian dirabahkan. Sembelih. Mati. Melihat darah yang banyak, takutan. Masuk dalam lubang api tadi, terbakar. Keduanya mati. Abahnya mencari mana ini anak ada dapat. Jadi di belakang berdarah sudah. Satunya mati. Ya Allah. Tumat lagi Nabi datang. Jangan sampai ketahuan bini. Kalau ketahuan bini, kada masak kena makanan itu. Jadi apa makanan? Asalnya nyaman jadi masin kena. Hancur masakan. Bawa. Masukkan dalam kamar keduanya. Kupi, tikar. Biar seakan-akan tidak terjadi sedikit pun. Nah, jadi sedikit pun. Pada waktu sudah selesai masakan, panggil Nabi SAW, Nabi datang dan ada disiapkan makan, Nabi duduk dan Nabi, mana anak ikam yang 2? Anak ulun baik ya Nabi, di kamarnya. Mana aku anak melihat? Sini, suruh ke sini, ada di kamar Nabi. Ayo kita ke kamarnya. Masuk ke kamarnya. Ini abahnya mukanya biasa, seakan terjadi sesuatu. Mana? Ulan, bergerak langsung anak itu. Ulan bergerak, hidup dua-duanya. Nah, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup, tidak ada lagi buangi sudah darahnya dan hidup dan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Lah, semakin kita tahu banyak lagi lah cerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semakin kita tahu mengenal Rasulullah SAW, tahu akan keistimewaan Nabi SAW, maka kita akan tambah cinta, tambah bangga kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi orang yang pantas untuk kita cintai itu Allah dan Rasulnya. Nah, Allah dan Rasulnya. Apabila kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul, itu spontan Allah juga menyebut nama kita. Apabila kita menyebut nama Rasul bersalawat, bersalam, Rasulullah juga menjawab. Jadi apabila kita menyebut, dijawab, dibalas. Tapi apabila kita cinta kepada artis, nah, itu apabila kita rancak menyebut namanya, sering menyebut namanya, belum tentunya kenal lawan kita, belum tentunya tahu lawan kita, tahu lah. Jadi kalau bahasanya itu cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, mantap ini kalimatnya. Cinta kepada pemain bola Ronaldo, belum tentu Ronaldo kenal, kada tahu lah, kada kenal. Wah, macam-macam sudah fotonya di mana-mana, di andak, di lemari, di kulkas, sepeda motor, baju, kopiah, selawar dalam, lengkap, pokoknya mana-mana ada. Tapi belum tentunya kenal. Kenal lah, ada yang kenalnya. Kita cintanya bohong jadinya. Ya cinta mereka tidak tahu-tahu loh kita. Nah, lah. Ada orang cinta kepada seseorang, perempuan. Pada waktu pagi itu, sayang, aku tidak bisa makan. Kenapa? Keingatan kamu. Siang pulang nelpon pulang, sayang, aku kada kau makan. Kenapa? Rindu kepada kamu. Malam pulang kada kau makan juga. Kenapa? Ingin berjumpa denganmu. Tengah malam menelpon pulang, sayang, aku kada kau tidur. Kenapa? Rindu kah, sayang, kelaparan. Seharian kada makan. Seharian kada makan, kada kau guring, kelaparan. Merugi. Lah, itu lah. Jadi pandai-pandai memilih orang yang dicintai. Kayak apa kita mencintai? Yang mana apabila kita cinta, dia akan cinta kepada kita, yaitu cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi itu cintanya kepada kita hebat, luar biasa, masya Allah. Lah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib mengatakan, cinta Nabi itu kepada cinta kepada kita mahabbatul inqadh wal is'ad. Cinta Nabi kepada kita itu mahabbah, menyelamatkan. Kayak apa supaya selamat kita? Itu wal is'ad, meninggikan derajat kita. Nah, kayak itu cinta Nabi. Kalau kita cinta kepada anak, kepada bini, kepada siapa orang yang kita cintai, itu mahabbatu hawa. Kita cinta kepada dia supaya ianya sehat, supaya ianya nyaman, supaya ianya berduit, supaya ia nyaman berusaha. Nah, kita ingin hawa nafsu, keinginan-keinginan. Nah, tidak akhirat. Kadang banyak kayak itu. Nah, supaya ianya nyaman, kena supaya ianya kawa kena berdagang, kawa-kawanya kena jadi bagus usahanya, supaya ianya baik kehidupannya. Itu keinginan-keinginan dunia. Apabila orang cinta keinginan-keinginan dunia seperti itu, nanti di akhirat yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dia apabila bertemu dengan abahnya berhadapan, bukan saling lari. Anak bertemu abah, mama, buka. Bini bertemu laki, buka. Kawan bertemu dengan kawan, bukan. Loh, kenapa? Dia takut tanggung jawab. Dahulu aku cuma bisa menyehatkannya, memberinya makan, usaha. Tapi untuk akhiratnya kada aku perhatikan. Sehingga takut. Buka, setiap ketemu lari. Lah, seperti itu. Lah, kok bisa padahal dulu serantang seruntung. Padahal dahulu luar biasa.
ternyata tatkala di akhirat itu satu sama lain menghindar. Kenapa? Sebab mahabbahnya berbeda. Lah, tapi mahabbah Nabi SAW bagaimana kita selamat? Bagaimana kita tinggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya usaha-usaha Nabi itu kepada kita itu luar biasa. Perhatian Nabi itu luar biasa. Nah, sehingga yang kita cari itu di akhirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai saking cintanya Rasulullah itu kepada kita, saking membelanya kepada kita, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya Rasulullah, perkara umatmu aku serahkan kepadamu. Urusi sorong umat pian, umat kamu. Ya Allah kayak itu. Diserahkan kayak itu. Hendak pian ngapakankah? Serah. Hendak kau kapakankah umatmu ya Rasulullah? Diserahi seperti itu. Pernah? Lah, kata Allah, kata Rasulullah, bukan begitu ya Allah. Aku serahkan umatmu kepada umatku kepadamu, karena kau arham, lebih rahmat daripadaku, lebih besar rahmatmu kepadaku. Sebab rahmat Allah itu rahmat yang qadim, yang azali. Kalau rahmat manusia itu bisa berubah-ubah, dan cinta bisa kada esoknya. Tapi kata Rasulullah, ulun serahkan umat ulun ini kepada pian ya Allah. Nah, kata Allah, kalau memang kau serahkan umatmu kepadaku, la uhzihi bikum abada, wa kama qala, aku tidak akan mengecewakanmu ya Rasulullah. Hebat. Nah, aku tidak akan mengecewakanmu tentang umatmu ya Nabi. Berarti pembelaan Nabi itu luar biasa. Lah, mudah-mudahan kita tambah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambah dekat kepada Rasulullah sallallahu, tambah bangga kepada Rasulullah sallallahu. Mudah-mudahan di bulan yang agung, bulan yang Maulid, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bulan-bulan yang lain dapat kita isi dengan amalan ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan segala amal kita dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Mudah-mudahan para orang tua kita, guru-guru kita, dan para orang-orang yang membimbing kita senantiasa diberikan kemudahan, keselamatan, dan mudah-mudahan mendapatkan riayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam amal saleh, dan hindar daripada musibah penyakit dan apa-apa yang tidak kita inginkan, kita senangi, dan mudah-mudahan termasuk kita orang yang menggembirakan Nabi SAW, dibanggakan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka an taj'alna min ibadikas salihin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma qbil umri sayyidina Muhammad, Allahumma rahmat sayyidina Muhammad, Allahumma astur umri sayyidina Muhammad, Allahumma jabur umri sayyidina Muhammad, wa aslih umri sayyidina Muhammad, wa afi umri sayyidina Muhammad, wa tadarak umri sayyidina Muhammad, wa ta'il bala'an umri sayyidina Muhammad, wa ja'alna wa iyyakum min khiyari umri sayyidina Muhammad, bi haqqi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya man la yujib, ya hadir najib wasana ila kabir habib yakdi hajatina wa hajatikum sayyidil muslimin qarib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin basyirin nadir wa sirajul munir, wa ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.